menuju lift. Ini sudah? Sudah kamu lift kan sekarang? Udah. Mana? Mana? Ini sudah? Sudah Bu, mungkin. Oke. Belum ada yang gabung. Kita menunggu para narasumber. Oke. Invite Joe sama bukan Finasco ya, Finasco. Tunggu ya teman-teman, kita mengundang para narasumber untuk bergabung. Ya, itu. Halo, selamat sore. Berjumpa lagi dengan saya Nia Aryawati di acara Sore Seru di MOM. Acara ngobrol seru-seruan di sore hari dengan para narasumber yang smart dan keren. Dan tentunya obrolan kita blur. Tunggu. Masalah teknis. Setting yang benar, Mbak. Sebentar ya. Kenapa blurnya? Nah. Oke, udah nggak blur lagi. Sudah. Oke, sorry tadi ada sedikit kendala teknis. Halo, selamat sore teman-teman yang sudah bergabung. Ketemu lagi dengan saya Nia Aryawati di acara Sore Seru di MOM. Acara ngobrol-ngobrol seru seputar isu lingkungan, seputar gaya hidup sehat dan selaras alam, seputar isu kesehatan juga. Pokoknya tema-tema yang asik buat kita ngobrolin, dan tentu saja bersama narasumber yang smart dan keren. Jadi obrolannya nggak cuma obrolan yang nggak berisi, pastinya obrolan yang smart, yang bisa mendatangkan wacana-wacana baru, insight-insight baru, mungkin juga opportunity yang baru. Pokoknya sesuatu yang bermanfaat lah yang bakal kita share. Dan sore ini sudah bergabung bersama kita seorang bapak keren. Boleh disebut bapak apa cowok nih? Udah bapak, sudah mau jadi bapak soalnya. Seorang pengusaha keren ya, pengusaha muda ya, dari founder dari Finasco, Mas Agatha Firdi, yang kebetulan sekarang sudah ada di lokasi Kumbung Jamur ya Mas ya, dari Trackers ya. Okay. Jadi tema yang mau kita angkat saat hari ini, sore ini adalah coklat. Coklat layakkah menjadi superfood gitu kan? Tapi yang perlu di highlight adalah sebentar nih, superfood itu apa sih? Dan coklat seperti apa sih yang pantas kita tarik jadikan superfood? Gitu kan ya Mas Agatha ya? Iya benar. Boleh disapa dulu nih teman-teman yang sudah bergabung hari ini, Mas Agatha. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore teman-teman semua, para penikmat coklat, para penggiat healthy food. Senang sekali saya bisa diundang kampanye satu founder dari Moms, toko mini organik Moms di Surabaya. Ini mau manfaat. Ini kok kontaknya kok ada di Jamur ya? Mungkin teman-teman agak bingung. Saya jawabnya kalau makanya nih nanti kita kulik juga ya. Apa sih hubungannya jamur sama coklat gitu kan? Tadi aku baru buka loh Mas. Superfood dulu. Apa sih superfood itu gitu kan? Oke, ya. Jadi superfood itu sebuah istilah yang digunakan untuk produk pangan ataupun produk herbal yang bisa dikonsumsi, itu yang bermanfaat untuk kesehatan dan sangat minim sekali terhadap efek samping, bahkan tidak ada efek samping. Dan bahkan di itu dia kompleks nutrien ya, artinya seperti halnya referensi yang kami dapat bahwa superfood ini indikasinya dia sudah positif ya, kemudian kalorinya, kemudian seratnya, semuanya antioksidan juga,
bed bukanya dan itu semua komplit dengan satu gitu. Itu dinamakan superfood gitu ya. Superfood ini ada istilah dalam hal marketing, ada dalam istilah saintis. Ya, kalau kita mengacu pada istilah saintisnya ataupun dalam hal medical foodnya atau food nutritionnya itu ada sedikit perbedaan. Tapi yang perlu dipahami bagi masyarakat umum, terutama yang sudah penggiat healthy food dan juga yang belajar lagi pola hidup ke healthy food, itu bagaimana kita bisa memahami sesuatu yang kita makan itu sudah komplit gitu. Tapi tidak over gitu. Dan superfood ini jelas organik, pasti itu basic sekali. Semuanya harus natural. Nah, organik itu kita tidak bisa menilai totally 100% itu organik ya. Karena kalau kita mau cari 100% organik di kondisi sekarang agak terlalu susah banget gitu ya. Meskipun nanti indikasinya tanamannya sudah mulai organik, mungkin medianya masih tetap up. Kemudian ada mushroom, kemudian ada beberapa produk seperti hanya kakao, kemudian floral itu semua juga bagian dari superfood juga gitu. Kayak moringa juga ya. Kalau yang lokal moringa kan itu tumbuhan itu banyak sekali. Daun kelor ya. Jadi dia kan kayak juga ini Bunia. Padat nutrisi ya Mas Agatha ya. Nutrisi. Padat nutrisi yang punya manfaat kesehatan. Ya. Oke. Untuk superfood yang perlu didasari yang oleh teman-teman bagi kami ya sendiri itu superfood yang lokal. Kita harus cinta terhadap potensi lokal, itu yang penting. Setuju kalau itu. Kalau kita bilang superfood, maaf ya, ada yang bilang kalau superfood itu adalah strategi marketing global ya. Kita juga punya bahan nati yang dia juga bagian dari superfood juga gitu. Betul. Banyak sekali sumber daya ya, itu juga superfood lokal tempe bukan yang kedelai yang kita ambil dari impor, kedelai lokal gitu ya. Betul. Jadi kedelai lokal nanti. Ya. Gitu. Jadi yang perlu di highlight juga yang paling mendasar adalah selain kita paham superfood, kita juga harus mencari sumber superfood lokal gitu. Betul. Banyak sekali kok di Indonesia yang superfood lokal. Nah, iya. Tren superfood itu juga bagian dari peningkatan pola healthy food menjadi superfood untuk imunitas, imunodulator, sebagai imunologi ya, imunitas tubuh ya. Bagi orang-orang yang belajar di imunologi, kebetulan kalau pengetahuan saya, basicnya saya kan di teknologi pangan. Saya tidak di pangan. Jadi yang menurut saya tidak terlalu detail tentang imunologi setelah medis ya, karena itu yang ngomong sebenarnya dokter. Tapi referensi yang saya gunakan ketika itu digunakan untuk meracik atau memformulasi sebuah produk makanan, ataupun produk minuman, itu kita harus tahu nih karakteristik bahannya gitu loh. Nah, ini yang mendasari langkah saya itu untuk bergerak untuk mulai membuat atau membudidayakan tanaman ya, coklat dan jamur ini ya. Dan jamur itu. Dulu basicnya saya di mushroom ya. Kemudian berkembang, saya melihat potensi yang cukup besar juga yang belum terlalu dieksplor gitu loh. Jadi kebanyakan di Indonesia ini masih eksplorasi potensi kopi gitu loh. Padahal sejarahnya perkebunan kopi itu ada kakaonya juga gitu. Nah, mungkin karena garis Tuhan juga, saya tinggal di tempat yang saya basicnya mungkin saya jamur, tapi di belakang saya kebunnya itu banyak tanaman kakao ya. Tanaman kakao. Nah, tanaman kakao ini yang saya tertarik sejak saya kecil, sudah biasa. Ketika kecil saya makan buah kakao itu dimakanin itu pulpanya.
kemudian bijinya dimarahin kalau dibuang sembarangan. Semua anak-anak Senang desa, banget ya. anak Dari kecilnya udah dikelilingi sama tumbuhan coklat. Bahkan aku tuh lihat tumbuhan coklat yang asli tuh belum loh. Baru dari foto-foto gitu kan. memang belum familiar dengan Indonesia. Kayak sama kopi, makanya kita perlu nih hunting itu ke desa yang punya potensi. Saya rasa di Jawa Timur ya, bahkan di beberapa provinsi yang lain itu banyak juga yang sudah menanam kopi dan terutama kakao yang paling banyak. Gitu. Kakao, Nah, ya. sekarang dikatakan gini, superfood itu biasanya dari biji-bijian, itu paling banyak ya, sumbernya dari biji-bijian. Kemudian ada dari serat dalam bentuk daun ataupun dalam bentuk bunga, itu juga ada superfood. Atau dari ikan Kemudian, yang banyak omega 3-nya ya, dari hewan juga ada sih. itu juga. Ini kalau ngomong yang vegan, kebetulan saya lagi belajar untuk vegan food, untuk belajar pola vegetarian setelah lifestyle. Saya mempelajari bahwa potensi-potensi protein, sumber protein itu dari biji-bijian dan juga bisa dikatakan superfood. Cuma yang saya highlight sekali lagi adalah bagaimana kita mempotensikan lokal. Lokal itu saya melihat potensi dari kakao. Ini kalau kita ngomong, apakah coklat itu superfood ya? Seperti hanya ditanyakan teman-teman. Patut nggak sih? Nah, kalau dari sebenarnya fakta dulu Bang. Sebentar Mas Agatha, aku sela dulu nih. Mas Agatha, sorry. Interrupt dulu. Kalau kita mau bicara coklat, tadi udah bicara superfood ya. Terus kita bicara coklat. Kita perlu samakan dulu persepsi coklat itu. Karena di Indonesia kan rancu banget ya. Nanti kita sebut coklat dipikir adalah coklat yang gula-gula gitu kan. Coklat yang kandungan gulanya tinggi. Coba deh teman-teman di sini kita tanya. Coklat tuh menurut dalam persepsi kalian kayak gimana sih? Saya berani taruhan nih ya, teman-teman yang lain akan jawab, ini ya permen coklat itu loh yang macam silver titik-titik gitu kan. Terus nah gitu kan yang kandungan gulanya tinggi. Nah, kita perlu samakan dulu persepsi kita. Coklat seperti apa yang bisa kita tarik untuk dijadikan superfood, Mas Agatha? Coba dijelasin deh. Nih kita sambil belajar ya, jadinya coklat dan mungkin sedikit proses pengolahan coklat itu sendiri gitu kan? Oke. Jadi ini masalah soal istilah ya. Ketika kita ngomong masalah coklat, itu mindsetnya adalah manis dan juga milky dan berasa coklat. Itu sudah edukasi market yang terbentuk sejak zaman dahulu kala, sudah dibentuk, terutama di Indonesia sejak zaman industri makanan seperti itu. Ya, sejak zaman dahulu kala sudah di campaign seperti itu. Terutama kita ya di Indonesia ya. Iya. Jadi mindsetnya kalau akhirnya terbentuk kalau coklat itu adalah manis dan milky. Rasa manis dan rasa susu dan rasa vanilla dan juga ada rasa rasa coklat yang manis itu tapi pasti namanya coklat gitu loh. Yang perlu kita cek itu apapun istilahnya kita perlu cek soal ingredients. Biasakan ketika kita jadi kan banyak nih campaign dari pelindungan konsumen. Pertama ketika beli jangan lihat brandnya dulu, ya. Yang pertama lihat siapa perusahaannya, kemudian lihat izinnya, lihat ininya dulu, ingredientsnya. Kemudian lihat izin. Komposisi produk. Ingredients itu penting sekali. Jadi itu yang menentukan. Nah, kalau kita ada bilang coklat itu tidak sehat, tidak semua coklat itu tuh sehat, tidak semua coklat itu tidak sehat, ya. Tergantung ingredient. Betul karena sekali. Yang bikin nggak sehat itu sebenarnya kan kandungan gulanya ya. Iya, kandungan gulanya. Kalau kita bilang ya kan, yang tinggi. Nah, itu dia teman-teman yang perlu kita garis bawahi ya. Itu istilahnya trend marketnya itu adalah kakao, kokoa dan coklat. Nah, itu dia. Kita harus mulai kenalkan ya. Biasakan konsumen untuk mengerti perbedaan kakao dan kokoa, gitu kan? Iya, benar. Coba dikoreksi ya Mas Agatha, kalau yang dari aku tangkap nih, semenjak jadi partner bisnisnya Mas Agatha nih saya jadi belajar banyak juga tentang coklat. Sedikit sih. Jadi kalau kakao itu adalah produk dari buah coklat yang dia itu belum ada tambahan gula, no dairy ya, belum ada susu atau apapun tambahan-tambahan lainnya. Tapi kalau sudah berupa kokoa itu bisa jadi dia sudah ada tambahan sugar ya, sudah ada tambahan susu, atau kalau di Mas Agatha cocoa barnya sudah ada
rose petals ya, kayak kelopak-kelopak mawar, Iya. kemudian macadamia nuts gitu kan. Jadi kalau kakao itu memang olahan dari buah coklatnya ya, makanya ada nibs ya. Coba Mas Aga tadi terangin tuh secara Iya. singkat. Oke, jadi kalau istilah dalam penamaan suatu produk yang mengindikasikan itu mencerminkan atau mengimagekan itu sebagai quality dan dampak healthy-nya, kita bisa membagi menjadi 3, ya, 4 sebetulnya. Ya, ada kakao, ada cocoa, ada dark coklat, ada coklat, milk coklat, ya, itu. Sekali lagi, ini dalam bidang sains ya. Kalau kita bilang market, nanti takutnya ada teman-teman yang tersinggung atau bagaimana. Yang jelas, kalau saya menyampaikan, saya kebetulan di lingkungan peneliti, kami sebagai startup dari inkubatornya Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia, maka saya sampaikan apa adanya sesuai referensi sains. Jadi kalau kita bilang kakao, itu adalah bahan yang raw, sangat raw. Jadi belum dicampur, kemudian tidak mengalami proses suhu terlalu banyak, kemudian tidak mengalami degradasi volume gitu. Jadi pohon, daun, akar, batang, kemudian buahnya, bijinya itu dinamakan sebagai tanaman kakao. Nah, kemudian biji. Nah, biji itu dalamnya ada kulit, ada inti biji atau sebetulnya nibs. Kalau nibsnya itu tidak diproses terlalu tinggi suhunya, masih bisa dikatakan sebagai kakao. Makanya di Finasco ada produk kakao nibs ya. Itu produk pertama di Nah, jadi karena kita tidak mengalami banyak proses, kecuali kita panggang ya, panggang terlalu tinggi. Kita panggangnya untuk sterilisasi, bukan untuk di roasting alkali. Gitu. Nah, ini yang saya ingin edukasi selalu. Alkalisasi itu adalah proses untuk merendam ya, merendam kakao itu supaya dia asamnya turun, tidak terlalu asam. Tapi dampaknya polifenolnya akan turun. Nah, itulah kenapa saya mencari bahan yang bisa combine dengan buah kakao, dengan biji kakao, yang dia konsepnya tetap basah sifatnya sebagai alkalisator, penurun keasaman sebuah biji kakao. Itu saya cari agent, tapi dia juga bisa menyumbang healthy-nya juga. Dengan apa ya? Itu dengan salah satu media adalah dengan jamur linci ekstrak. Makanya inilah hubungannya coklat dengan jamur tadi ya, kalau di Finasco, rahasianya teman-teman catat nih. Ya, jadi proses alkalisasinya kalau di Finasco untuk menghasilkan satu produk coklat yang punya kualitas polifenol juga masih tetap tinggi adalah dengan menggunakan jamur. Jamur apa nih Mas Agatha yang dipakai? Jamur lingzi. Atau dia jangan ada di punggung jamur nih beliaunya. Nah, itu karena kalau kita ini kan konsepnya coklatnya superfood ya. Jadi ini tanaman jamurnya. Apakah rasa coklatnya berasa jamur? Teman-teman yang sudah pernah beli coklat kami, produk kakao kami, ada dark cocoa juga, itu kan nggak menemukan rasa jamur karena yang diambil ekstraknya. Ini nggak bisa dimakan ya. Dan ini keras sekali. Ini keras kayak kayu, nggak mungkin bisa dimakan. Bukan jamur, bukan ini hanya untuk proses alkalisasi, menurunkan ini kalau di Cina sebutnya sebagai tanaman herbal. Jadi ini tidak bisa dimakan jamurnya, memang hanya untuk dijadikan teh atau diekstrak, diambil senyawa basa germanium organik. Itu. Nah, jadi kakao kami itu dia membedakan kita menggunakan alkalisasi. Jadi istilah alkalisasi itu bagi industri dan bagi seorang chef, bagi seorang coklat maker itu penting sekali. Karena itu untuk menciptakan flavor. Nah, karena flavor ini kan berkonsekuensi. Itu satu proses kunci juga ya. Proses alkalisasi di pengolahan kakao itu kunci juga ya, satu yang kunciannya juga di situ untuk menentukan flavornya nanti seperti apa ya. Benar gitu, tapi ya nah alkalisasinya kita
kalau orang mindsetnya akasasi itu gak sehat. Nah, lihat dulu dong, kita jangan selalu menghakimi sesuatu tanpa lihat detail. Ya, yang pertama masalah ingredient sama prosesnya gitu. Jadi apapun produk, kalau ada nama brand, oh ini misalnya brand A coklat gitu ya. Nggak selalu, jangan dihakimi itu nggak sehat juga. Kalau kita namain cocoa, oh cocoa nggak sehat. Nah ini harus dicek dulu Cek nih. dulu dong ingredients-nya gitu kan ya. Ingredients-nya. Cocoa Kemudian yang di Finasco ini gulanya pakai gula palm sugar seperti itu kan ya. Ingredient tambahannya pun sehat seperti macadamia nuts, kemudian kelopak-kelopak mawar itu ya. Benar-benar dipilih yang bisa memberikan satu komposisi coklat yang nutrisinya dapat tapi rasanya juga tetap dapat gitu kan ya. Bener. Jadi kalau teman-teman mungkin ketika beli produk di Moms ya atau di online shop yang ada brandnya Finasco, di Inggrisnya selalu tertulis Ganoderma lucidum. Itu adalah nama ilmiah dari jamur. Namanya jamur ini namanya Ganoderma lucidum. Jadi kalau di komposisi itu ada namanya Ganoderma ini. Kita beli produk itu di kemasan dari Nips ya, dari kakao Nips, kakao emas, kakao butter, kemudian kakao powder, kemudian cocoa converger yang 60% block, converger yang 60% chips, kemudian cocoa bar. Itu semua pasti ada nama Ganoderma lucidum di komposisinya. Apakah itu senyawa kimia? Apa? Ya itu kita selalu tulis alkali with Ganoderma lucidum. Oke, ini yang perlu diketahui nih sama konsumen semua ya. Plus ya, gitu. Apa nanti mikirnya orang-orang kok jamur dicampur sama coklat? Nah, itu kenapa alasan saya nggak tulis di depan mushroom kakao? Nah, itu nanti kalau ditulis itu langsung nanti mental nanti lah. Karena mahal. Ya, makanya kita bilang Finasco itu Finasco ya. Jadi brand yang mengimagekan sebagai kualitas rasa. Jadi rasa ya. Oke, agak terjeda videonya. Kenapa ya, Sin? Oke. Sinyal biasa. Diterata sini ya? Iya, jadi itu. Jadi di jamur ini, kita di dalam produksi itu penting sekali dalam manajemen tim dan manajemen teknologi. Itu penting sekali. Untuk menciptakan satu produk itu tidak bisa hanya dengan teknologi yang bagus, dengan alat yang bagus, tapi juga dengan sumber daya bahan baku itu penting sekali. Kemudian sumber daya tim kayak gitu. Kayak kita ini sebenarnya perusahaan konsorsium ya. Artinya kami di PT Inovasi Kakao Indonesia itu dengan perusahaan yang kita juga berdirikan sendiri juga untuk suplai jamur, suplai mitra kelompok tani kakao itu ada sendiri masing-masing. Oke. Partnerku masih jadi tak panggil. Ya teman-teman yang belum pernah jamur. Oke, boleh. Mana dia? Oh, ini di belakang lagi. Oh, itu dia tuh. Lagi. Ini Jonathan. Hai. Ada partner bisnisnya Mas Agatha ya, Pak Jonathan. Beliau juga muncul dia di penyedap sama juga. Itu ya bagian dari kami juga lah. Jadi kita bagi waktu. Kalau Senin sampai Jumat kami fokusin di kakao. Kemudian kalau weekend Sabtu Minggu ini kita fokus untuk jamur karena semua supply chain rantai bahan baku kan Iya. Oke, teman-teman yang mau tanya bisa langsung ketik di kolom komentar ya. Kalau mau nanya-tanya tentang proses coklat sehat atau produk-produk yang ada yang dihasilkan oleh Finasco atau apapun, boleh langsung tanya. Ini kebetulan ada foundernya Finasco, Mas Agatha Firdi, dan juga ada Pak Jonathan dari Truly Natural Organic. Beliau ini juga mengembangkan jamur bareng ya, kolaborasi yang
keren banget berdua. Boleh langsung tanya juga nanti. Nanti kita akan agendakan juga ngobrol sama Pak Jonathan. Oke, Jo? Siapin waktumu ya. Ya, siap Bu. Pokoknya ini yang kita undang adalah narsum-narsum yang punya konsisten dan visi yang selaras ya dengan visi MOM juga untuk mengembangkan produk lokal organik yang tentunya memberikan produk-produk yang punya kualitas baik untuk para konsumen Indonesia. Oke, tadi sampai mana ya obrolan kita, Mas? Oh iya, masalah supply chain ya. Jadi kami menjelaskan ke klien, ke customer bahwa apapun yang kami gunakan kualitas itu muncul dari rantai pasok bahan baku, sumber bahan baku asalnya dari mana. Semua bahan baku kita tidak ada yang impor. Yang pertama kita tekankan, kita jamin. Kenapa kita milih jamur? Karena jamur ini kebanyakan impor kan. Dari ya, baru tahu saya. Itu tanam sendiri. Dulu kita mitra sama Jogja, petani Jogja sekarang dikembangkan karena kualitasnya kita nggak nutut, akhirnya dijadikan tanam di Trates juga gitu. Kemudian kakao kita sekarang sudah ada mitra petani. Kalau kita ke petani itu saya setiap 2 minggu sekali ke petani. Nanti kita ada bikin vlog ke tempat petani. Kalau teman-teman biasanya kan lihat saya pakai baju lab ya di tempat produksi kakao, itu kalau setiap hari Senin. Sambil disela ya, Mas Agatha sambil disela ya. Ini ada yang sudah tanya, boleh dibacakan sini. Ada beberapa yang sudah tanya nih, mau tanya dong. Coklat sehat itu, coklat sehat ini cocok atau bisa nggak sih untuk membantu diet? Oh ya. Kalau kita mau membantu diet, nah berarti ke fakta tentang coklat dulu dong, fakta nutrisi coklat gitu dan kan? Oke. Gimana Mas Oke, sebelum saya ngomong penjelasannya, saya garis bawahi, saya menjelaskan secara referensi sebagai ahli teknologi pangan ya, bukan sebagai dari sisi teknologi pangannya. Teknologi pangan. Jadi kalau kita ada si dokter ini ya, ahli nutrisi sudah menentukan untuk diet itu kalorinya sekian. Nah, oke, saya sebagai teknologi pangan untuk memproduksi itu, ya kita cari sumber bahan baku yang tepat. Indikatornya adalah kalorinya dari gulanya. Gula kita pakai apa dulu? Gitu. Jadi yang paling aman glikemik rendah adalah kokonat sama kelapa. Kemudian untuk diet kita cari senyawa apa yang bisa untuk mempercepat pembakaran lemak, kolesterol. Ya, itu adalah salah satu potensi dari kakao itu, dia mampu mendegradasi lemak. Gitu. Jadi dia punya senyawa antioksidan yang cukup tinggi juga dan senyawa untuk mendegradasi kolesterol. Kemudian si kakao ini seratnya mungkin Mas Agatha, kalau dari sisi seratnya sendiri gimana untuk kakao ini? Seratnya tinggi juga, makanya tinggi dia sebagai diet. Iya. Apalagi sekarang Fine Score ditambahkan dengan formulasi dengan mushroom ya. Ekstrak germanium organik dan beta glukan dari Ganoderma lucidum atau Lindsay tadi itu sangat. Jadi makanya kami dapat support dari Badan Riset dan Inovasi Nasional itu untuk mengembangkan new immunomodulator dari mushroom kakao Fine Score ini. Gitu. Jadi kalau bilang diet boleh, bisa juga. Kita lagi uji, kita mau tulis di label itu kan perlu uji klinis ya. Itu kita lagi proses penelitian sama. Jadi nggak sembarang klaim ya. Tunggu aja, nanti kita akan resmi publish. Cuma kalau kita belum keluar sertifikatnya, nanti bisa kena BPOM ya kita. Jadi jawabnya tadi dari siapa tadi Mas? Bisa mendapatkan testimoni langsung bisa, gitu. Ya? Bisa mencoba. Oke, Mas Agatha, jadi closing jawabannya nih, bisa ya coklat untuk diet, tapi ingat harus dibaca dulu ingredient coklatnya, ya kan? Tapi kalau di Finesco jelas dong bisa, karena Finesco sendiri dia tidak, gulanya juga nggak pakai palm sugar ya. Tapi kalau bisa kayaknya lebih baik yang no sugar ya Mas Agatha. Ada ya, kita yang raw. Itu ada kodenya, ada produk yang raw, ada produk yang raw mix gitu. Nah betul, jadi Mbak kalau mau program diet bisa pakai coklat, baiknya pakai yang, kalau saran saya nih, kalau saya lebih suka pakai yang kakao ya, misalkan di Finance ada
kakao powder, ada kakao block, ya ada kakao nibs. Itu lebih bagus untuk diet karena seratnya tinggi, apalagi tadi formulasinya sudah ditambah dengan jamur Lingzi gitu kan. Next pertanyaannya, ada apa lagi Cindy? Ini Kayaknya ada tadi banyak dari yang mau tanya. Sebentar. Bentar, Mas, Tahur. baca dulu. Ini ada jamur. Jamur di coklatnya itu sebagai apa ya, Mas? Jamur? Campuran atau fermentasi? Tadi sudah. Oh, sebagai Ya, Mas, ada yang nanya alkalisator. nih, jamur. Ya, orang umum nyebutnya fermentasi ya. Tapi kalau secara teknis produksi namanya alkalisasi. Jadi alkalisasi itu adalah reaksi untuk menurunkan pH. Terjadi suatu infuse senyawa basa ketemu dengan senyawa asam tinggi sehingga terjadi reaksi balance gitu. Itu namanya menggunakan media air. Jadi sama mirip fermentasi, cuma tidak, kalau fermentasi menghasilkan alkohol. Kalau alkalisasi itu adalah pemecahan partikel dinding sel satu membran, sama intinya gampangannya dia menurunkan pH gitu aja. Sama lebih simpelnya gitu kalau untuk awam ya, menurunkan pH dari buah kakao itu sehingga nanti rasanya kan asamnya sedikit turun gitu kan ya. Dan kemudian partikelnya ada penyatuan senyawa, ada penyatuan senyawa dari bahan alkalisatornya itu kalau dia yang dari bahan alam. Biasanya industri menggunakan senyawa baking soda. Senyawa itu sudah umum, di manapun industri sudah, BPOM juga sudah mengeluarkan ketetapan boleh alkalisasi dengan pH dengan ini bahan senyawa kimia itu. Tapi kita kan nggak menganut hal tersebut karena kita punya prinsip sendiri. Kita mindsetnya itu bagaimana memproduksi tanpa menyampurkan bahan kimia sedikit pun dengan menggunakan bahan alam. Itu dengan jamur. Jadi apakah jamurnya itu langsung ini Mas, ini jamurnya dihancurin kemudian dimasukkan ke coklat gitu? Nggak sederhana itu maksudnya. Jadi jamurnya itu diambil, diekstraksi ya. Diekstraksi, diambil senyawanya secara halal ya, tanpa menggunakan media partikel alkohol. Jadi itu diambil senyawa jerninya dan bisa untuk dicampur sama ketika di mana di nips. Jadi proses dasar kakao itu adalah nips, menghasilkan nips. Nipsnya dulu yang dialkalisasi. Nipsnya dulu yang dialkalisasi, baru nanti dari nips diolah ya, jadi produk-produk. Jadi pada dasarnya tuh produk kakao itu adalah nips. Dari nips itu akan turun menjadi emas, dari emas menjadi butter, menjadi powder. Itu. Pertanyaan selanjutnya Mas, apa nih? Yep. Kakao ini aman nggak sih untuk ibu hamil katanya? Aman nggak buat ibu hamil Mas? Oke, untuk ibu hamil kalau dari konsultasi kami sementara waktu ini yang secara referensi dan secara lisan, bukan secara tersertifikasi, itu aman hamil. Istri saya hamil, sekarang sudah semester 3 semester, ya 3 semester kedua udah sekarang. Jadi sudah mau lahiran juga. Jadi selama ini karena istri saya juga bagian dari R&D kami. Dia sebagai biologi pangan. Uji cobanya langsung ke istri sendiri ya. Karena memang cukup aman ya, mungkin kandungan kan. Jadi yang nggak boleh itu, nggak boleh itu adalah banyak bahan kimia, perisa itu jangan bagi ibu hamil. Kami nggak rekomendasi. Banyak dokter ya, bukan hanya kami. Banyak pemerintah kesehatan nggak boleh. Kalau dia menggunakan gula tebu itu bahaya nanti ke anaknya. Terlalu banyak kakaonya Finasco nih. Jadi kenapa? Karena ini digunakan istri saya sendiri, jadi saya jaga dong. Karena bukan coklat ya, jadi itu kita produknya ada kata non lecithin ya. Non lecithin. Ya? Jadi tadi siapa yang nanya? Mbak Indri. Indri ya. Oke, halo Indri. Jadi cukup aman. Yang dari Finasco terutama karena dia pakai ingredient-ingredient sehat. Kita nggak pakai pewarna, kita nggak pakai baking soda. Semuanya all truly natural. Jelas.
Jelas dong, soalnya kita kurasi juga. Teman-teman ya, untuk perlu diketahui kalau produknya ada di MAM, itu jelas nggak boleh ada bahan kimia aditifnya. Udah dari awal mereka memberikan penawaran ke MAM, kalau sampai ada produk, ada chemical aditifnya, kita say no aja. Produk impor, produk yang ada chemicalnya, kita nggak terima di MAM. Jadi kita memang cari produk-produk yang punya manfaat sehat untuk para konsumen ya. Apalagi ada pertanyaan tadi kayaknya masih ada ya. Tunggu Mas Agatha. Siap. Belum ada. Oh belum ada. Oke. Jadi aku dari kemarin pengen tanya Mas Agatha. Lecithin tuh apa sih? Kamu sering sebut ini produk coklat ini no lecithin. Jadi lecithin itu untuk apa sih sebenarnya kalau di produk coklat secara industrial itu? Lecithin itu boleh dipakai secara BPOM juga merekomendasikan untuk mengikat ya. Kalau kita pakai bahan-bahan yang partikelnya itu tidak bisa menyatu dengan lipid, lemak. Kan kakao itu lemak ya. Jadi kalau susu, kita pakai susu, kemudian pakai gula pasir itu untuk itu apa namanya, untuk memastikan partikelnya menyatu ya, itu pakai lecithin. Lecithin itu banyak dari kedelai, ada juga yang dari banyak bahan sumber bahan untuk dijadikan lecithin, tapi kebanyakan Indonesia itu menggunakan dari bahan kedelai. Ada juga itu memberikan bahan cheats nyawalnya itu, jadi saya nggak sebutin. Nah, itu dipakai industri banyak. Nah, akhirnya dianggap rata lecithin nggak baik. Nah, karena kami ini nggak pakai susu, kita nggak pakai susu nih. Kemudian kita nggak pakai gula pasir, jadi nggak perlu pakai lecithin. Oke, jadi itu lagi kita pakai apa satu supaya keunggulan lebih, kita juga bisa pakai. Ya, kita juga bisa pakai lecithin juga bisa, tapi karena istri saya sering kumpul dengan komunitas dulu healthy food di Surabaya, jadi aku ini alergi lecithin segala macam. Oh ya udah, oke, hanya terusan nih, karena memang prinsip saya gini. Saya ingin menciptakan produk itu bukan hanya ini, karena itu wajib ya, kalau kita mau bermain di suatu produk pangan wajib enak. Cuma enaknya kita lagi ningkat nih, enaknya standar Indonesia apa standar global. Makanya kita menggunakan Criollo untuk bisa enak global. Itu enak pasti. Tapi yang kita kejar itu adalah targetnya healthy dan bermanfaat. Kita selalu berprinsip, kita nggak peduli harga kita. Jatuhnya nanti HPP-nya mahal dong kalau kita nggak pakai bahan ini. Kalau nggak dia akan pakai ini. Mahal iya mungkin, tapi worth it lah kalau kita beli vitamin di apotek ya, suplemen, ini beli coklat, beli 2 produk dong. Kalau kita mindsetnya adalah kalau orang barat nyebutnya superfood itu cukup beli 1 bahan, sudah komplit, dapat enak, dapat nutrisi, dapat suplemen. Nah itu sudah masuk akal deh. Nah itu mindset dalam industri pangan ke depan itu sudah mindsetnya kita nggak perlu beli vitamin suplemen, beli yang untuk memanjakan lidah sama memanjakan hidup. Itu kayak beli coklat yang enak, tapi untuk vitamin sama suplemennya saya beli yang lain aja deh. Beli 2 produk, beli 3 produk. Nah ini kalau dicek, kalau diri lebih mahal, tapi kita benar. Kenapa bahannya ada rus? Nah, kenapa kok ada rusnya? Itu kalau orang Jawa bilang ini kayak buat ini ya Mas ya. Apa kalau zaman dulu untuk buat jampi-jampi. Enggak dong, ini eksotis gitu loh kan ya. Kenapa kok rus sih Mas? Karena rus sendiri pasti ada manfaatnya kan, dipilih di blendkan di cocoa barmu itu. Jadi kalau kita ngomong suka coklat pasti kita orientasinya ke suku Maya, ke budaya Aztec sama ke Belgia. Sejarahnya yang mengkampen orang Eropa yang menginvasi di daratan Amerika, kita baca sejarahnya menemukan suku Aztec itu. Kita lihat kita punya culture, ya kita ngambil manfaatnya apa gitu, yang mereka combine kakao sebagai makanan dewa gitu. Nah, kenapa kok rosnya ini saya sejak dulu tuh pengen explore sejak pertama kita keluar dengan brand Java Cocoa 2018.
Cuma belum temu partner petaninya siapa. Karena sekali lagi saya kalau saya nggak mau impor. Saya totally mau semua lokal. Makanya saya Harus dong. bersabar. Tuhan kasih jawaban 2020 saya dikenalkan nih. Sama ternyata juga dari Jember yang petani mawar yang diekspor ke Amerika. Gitu. Ada mawar akhirnya. Nah itulah. Nanti kita ajak vlog bareng di kebun mawar ya. Nah itu saya mau ke sana. Gitu. Aku mau tunjukkan produk Cocoa Bar-nya, cuma di Mom ini sold out dan kita tuh lagi nungguin kiriman produk dari Jember aslinya. Udah banyak yang nungguin, jadi cepet banget nih yang Cocoa Bar ya teman-teman. Jadi Cocoa Bar itu kalau punya Finasco tuh tadi ada yang testimoni juga ya, coba bacain Sin. Abis beli Cocoa Bar yang siapa tadi Mbak? Siapa tadi? Maaf Tuhan. Oke. Saya barusan beli kakao mas dan cocoa block yang 60%, pahitnya enak. Nah, ya kan? Itu banyak yang testimoni. Dan yang best seller kalau di Mom dan di beberapa toko organik di Surabaya yaitu Cocoa Bar. Emang spesial rasanya, terus combine-nya tuh macadamia nut sama rose petal itu yang bikin unik gitu. Kenapa kita pakai macadamia ya? Kenapa kita nggak pakai almond? Nggak pakai hazelnut? Balik lagi tadi, lokal. Itu kuncinya. Oke. Macadamia ada lokal ya? Loh, gimana? Kalau orang bilang macadamia, kalau almond susah tanam di sini. Tapi macadamia itu, kalau kita dari Jember ya, tempat kami, 20 kilo, itu Kota Bondowoso, ada kebun ijen, ke Ijen, itu banyak ini pohon macadamia. Baru tahu nih, kita perlu jalan-jalan emang nih. Nah, dikira macadamia itu impor. Kita pakai macadamia lokal. Kita impor gitu. Yang dan impor itu organik, almond ya. Iya. Kalau macadamia itu ternyata malah ada di Bondowoso tadi ya, perkebunannya ya. Mana juga ada. Di Tretes kita lagi tanah. Oke, jadi memang Finasco ini memang arahnya tuh dari hulu ke hilir ya, mengamankan dan mengamankan kualitas raw material dari hulu sampai hilirnya gitu kan. Tapi pada dasarnya kita pemberdayaan dunia ya. Artinya bukan kita punya kebun sendiri kemudian kita tanam semua. Kita nggak mampu juga. Kita nggak mau seperti itu konsepnya kapitalis. Jadi kita semua memberdayakan petani ya. Aren yang kita artinya kita terjun ke hulu itu kita kontrol langsung dan kita share knowledge, share pengetahuan, dan kita bisa dijamin nanti akan kita doakan kalau teman-teman lancar, nanti kita ngurusin fair trade. Tapi price-nya kenapa kok mahal? Kita akan share tuh harga dari petani sekian, dari sekian, dan bagus sekian. Jadi kalau itu, tadi disebut soal fair trade, mungkin ada beberapa teman juga yang belum aware loh Mas dengan fair trade, apalagi di Indonesia ya. Ya benar-benar. Apa sih fair trade? Coba di singkatnya tuh. Jadi fair trade itu kita terbuka, kita beli ke petani berapa, ya, transportasinya berapa. Petani itu ada 4 kita, petani kakao, petani jamur, petani aren dan kelapa, petani mawar, tambah lagi macadamia. Nanti ada lagi tambahan ini, nanti kejutan ini di yang ke-7 ini. Petani apa yang kita kombinasi lagi di bulan Februari, kejutan nanti. Jadi memberikan porsi yang adil ya dalam hasil penjualan dari produk yang punya label fair trade ini kan. Jadi nanti petani kita beli raw materialnya dengan harga yang adil gitu kan. Selama ini kan kalau di dalam industri makanan ini petani itu kayak yang kasihan juga gitu ya. Maksudnya selalu jadi pihak yang mau disebut korban, tapi mereka itu adalah pahlawannya sebenarnya kan kalau di dalam industri makanan. Nah, dengan fair trade ini nggak bagus, kita nggak bisa punya produk bagus juga. Gitu kan. Iya benar. Gimana? Kalau kita nggak, petani mereka juga nggak akan meningkatkan kualitas gitu loh. Karena kita konsepnya bukan industrial quantity ya, tapi industrial quality. Oke, industrial quality ya. Salut banget dengan pemikiran-pemikiran yang seperti ini. Ada pertanyaan lagi, Cindy? Belum ada. Oke. Jadi mulai dari memberdayakan petani ya kan,
organik, petaninya juga kamu pilih kan yang organik dan ini sudah Yang tersertifikasi pamor ya. masih proses. Masih proses. Ya, tapi masih kan kalau yang jamur, sudah, jamur kan yang jamur Jember udah organik. sudah ya. Kalau Yang yang produk kakao terbarunya. kita nunggu jadwal, tapi kita jamin penanaman kami organik semuanya. Dan Gitu. kemudian Tinggal kita doakan bisa fair trade ya, makanya supaya kita bisa membantu men-sharekan brand kami supaya banyak petani yang kita demand-nya naik, kita lebih banyak bekerjasama dengan petani. Iya. Ya, ini usaha kita bersama ya, makanya ada acara seperti ini adalah untuk mengedukasi atau sharing pada customer lokal dan ya umumnya customer lah ya yang belum sadar sehat, semoga juga terpengaruh sama kita jadi sadar sehat. Kita di sini menggandeng produsen-produsen yang punya komitmen dan visi yang visi yang organik ya, yang selaras alam untuk memajukan produk-produk lokal organik dengan pastinya kita jaga harganya terjangkau dan punya tadi fair trade tadi ya, punya porsi yang adil untuk petani. Karena kita juga pengennya ngangkat petani juga ya Mas Agatha. Kalau kita ngangkat petani kan nanti itu kayak mata rantai gitu kan ya, pasti juga kualitas dari pangan kita juga akan meningkatkan gitu kan ya. Benar. Dan kemudian juga harga organik itu akan lebih masif lagi. Betul. Iya. Sebentar. Tadi kan kita lagi ngomongin layak nggak sih coklat, tadi udah banyak sebagai superfood gitu kan. Kalau fakta nutrisi coklat sendiri apa sih? Tadi sudah sempat kita bahas belum ya? Kayaknya belum detail deh. Baru prosesnya kan? Baru dari raw-nya, kemudian prosesnya. Kita berangkat ke fakta nutrisi coklatnya, supaya kita nanti bisa ketemu kesimpulan. Oke. Kalau fakta nutrisi coklat itu kita kalau ngambil di internet, ini saya kasih contoh saran aja, ngambil dari referensi jurnal atau website healthy atau dokter-dokteran ya, medical gitu. Kemudian tidak semua coklat itu mengandung polifenol tinggi. Jadi ceknya itu adalah kalau dia kadar kakaonya menyebutkan kadar kakao itu sudah berarti dia udah dikasih yang pertama dia termasuk healthy. Karena baru percentage kadar kakaonya. Kalau dia kadar kakaonya lebih dominan, ya jelas dia masih mengandung polifenol dan juga senyawa antioksidan yang lain juga. Vitamin juga cukup tinggi. Kemudian yang paling penting kalau kita ngomong kakao itu masih raw, itu jelas sudah healthy sudah, nggak perlu dilakukan lagi. Yang 100%. Mas, dia yang raw ya, tidak terlalu banyak mengalami proses penaikan suhu. Tapi kalau dia udah di-mix, perlu dicek. Nah, senyawa potensial itu polifenol kakao. Jadi polifenol kakao itu cukup sinyal ya, sorry teman-teman, sinyalnya. Aduh, sayang. Jadi coklat berpotensi sekali ya untuk jadi sambil nunggu sinyal ya teman-teman. Kakao sangat berpotensi untuk dijadikan superfood. Tapi berdasarkan cek ke ingredient dan jenis kakaonya gitu kan. Mas Agatha, aduh, terjeda dia. Dan saya, wow, putus. Saya invite lagi. Kita proses invite lagi ya. Tadi terjeda ya teman-teman. Sekali lagi cek ingredient coklatnya. Kalau raw kakao itu pasti bisa kita angkat jadi superfood. Nah, karena tidak sedikit atau minim proses pengolahan. Dan memang nutrisi coklat itu seratnya tinggi, kemudian flavonoidnya atau antioksidannya juga macam-macam ya. Ada polifenol, ada katekin, ada theobromin gitu kan. Kalau theobromin tuh dia sebagai anti peradangan. Ini sambil nunggu Finasco join lagi ya teman-teman. Kalau theobromin itu untuk anti peradangan. Kemudian kalau flavonoid itu dia bagus untuk peningkatan fungsi otak, gitu kan. Kemudian ada satu lagi
Belum. Belum. Kandungan itu? Oke. Ada satu lagi kandungan di coklat itu phenethylamine. Sorry, benar ya? Phenethylamine itu satu zat antioksidan yang dia bisa merangsang hormon endorfin. Mas, ini ya terputus ya. Iya, jadi kita mohon diulang. Sinyalnya diterapkan ya. Iya, sinyalnya lagi. Jadi fakta apa namanya? Apa tadi? Fakta nutrisi dari coklat supaya kita bisa angkat dia jadi superfood ya. Kalau kita ngomong superfood, yang tadi disebutkan sama Bu Nia, ya ada theobromine, ada bisphenol, kemudian ada senyawa antioksidan yang lain yang cukup tinggi di buah kakao itu adalah yang murni, yang 100%, itu masih tinggi sekali. Pertanyaannya, loh Mas, kalau berarti yang kokoa nggak tinggi dong? Tinggi juga, tapi sudah ada campuran gulanya, makanya supaya balance tetap sama-sama tinggi, kita cari gula yang itu juga mengandung vitamin dan juga potensi juga. Makanya kita membuat formulasi 60% itu ada alasannya. Artinya nanti akan muncul 80%. Supaya orang yang lagi belajar untuk suka health kokoa atau kakao, produk pro kakao itu belajarnya dari yang 60% dulu. Ini kalau udah terbiasa 60%, naik lagi 80%. Kita keluarin produk nanti 80%. Setuju sih aku. Udah kita cuma karena supaya anak-anak kecil lebih suka konsumsi yang healthy, yang 60%, itu kan bisa diterima 60%-nya. Jadi 60% konsumsi dulu, baru dapat itu nutrisi. Setuju. Siap, setuju banget. Apalagi teman-teman ya, itu superfood juga loh, itu mawar. Bunga mawar itu superfood juga loh. Oh ya? Oh iya, benar. Apa namanya? Dia punya. Aku taunya dari Bu Mida sih. Cindy blur lagi deh. Terjeda lagi. Biasanya orang-orang yang penggiat essential oil itu sangat kenal sekali dengan karakter bunga flower. Itu mawar juga bagus banget buat antioksidan juga. Gitu. Jadi kita alasan kenapa mengcombine kakao mawar dengan macadamia itu udah kita punya alasan yang kuat untuk itu. Untuk mengejar supaya potensi nutrisi kakaonya itu tetap bisa terabsorpsi oleh tubuh kita. Baik, masuk dalam kategori superfood. Oke, teman-teman yang mau kasih pertanyaan, silakan langsung ditulis aja di kolom komentar ya. Tadi ada yang mau join. Ditulis aja langsung di kolom komentar. Oke. Ke depan kira-kira mau ada produk baru apa, Mas Agatha? Sebenarnya bukan produk baru, cuma produk janjinya mau ngeluarin kalau udah mengedukasi dengan 60% mau dinaikin kali. Ya dulu 80% Bu Nia. Kan penasaran dulu 80% chipsnya itu. Nah, cuma memang itu terbatas sekali buat orang-orang yang sudah terbiasa raw food. Nah, konsumsi healthy food sama raw food kita perlu menggiring nih. Nanti kita munculin lagi itu yang 80%. Oke. Siap. Tambahan satu formulasi, tambahan nanti mixing dengan apa lagi gitu yang potensialnya kalau bisa saya ngambil dari culture-nya Indonesia. Harus dari lokal Indonesia dong, kita mau angkat brand lokal, ingredientnya juga mesti lokal gitu kan, dan yang paling berhak menikmati ya orang lokal Indonesia dulu gitu kan. Oh ya, aku pengen tanya, kenapa sih kamu pilih Criollo dan Forastero, Mas? Ya. Ada yang banyak yang belum tahu loh, Criollo itu apa, Forastero itu apa gitu. Jelasin dikit. Mungkin ibaratnya saya kasih ilustrasi bayangannya kalau teman-teman penggiat coklat atau penggiat healthy food yang hadir sekarang itu kalau tahu antara kopi robusta sama arabica. Oke. Ini tahu dong semuanya. Robusta. Orang Indonesia 100% kenal dengan robusta. Pasti.
kita kenal Arabica itu baru 60% dari orang Indonesia tahun 5 tahun terakhir lah. Karena udah kenal istilahnya Arabica. Itu baru 5 tahun terakhir lah sejak campaignnya masif. Indonesia punya potensi kakao yang varietasnya bukan hanya Forastero atau kita nyebutnya black coklat atau black kakao atau bitter dark coklat. Kakao itu punya varietas sama dengan tanaman yang lain. Nah, selama ini yang Criollo itu agak sedikit disembunyikan tanda kutip ya. Kalau kita bikin bahan baku coklat nih, saya beli biji kakao tapi bikin bagelian coklat, nggak bisa. Bijinya beda varietasnya. Karena 98% yang ditanam di Indonesia itu adalah lindak. Hanya 2% tadi ya. Ya, Forastero hanya 2% tanam. Tapi alhamdulillahnya sekarang 2 tahun terakhir ini info bagus. Kita naik nih dari 2% menjadi 11% sekarang pertanian Criollo-nya. Itu luar biasa gerakan dari Pusat Penelitian Kopi dan Kakao sama penggiat petani, kelompok tani yang ada di beberapa daerah. Tapi sayangnya itu sebenarnya untuk diekspor. Nah, kita nih kayak ke apa ya? Karena orang Indonesia kayak kurang respect gitu loh. Akhirnya banyak, coba teman-teman cek deh di label kemasan yang ngasih nama Criollo tuh mungkin 1-2 ya. Aku baru tahu justru dari Finance loh, ya baru dari Finance tuh baru ngeh gitu kan. Saya rasa teman-teman juga pasti juga seperti itu ya. Baru ngeh kalau kita tuh punya satu varietas coklat yang namanya Criollo itu tadi ya, yang kualitasnya super ya istilahnya, di atasnya above yang ada di Indonesia gitu kan, dan orang Indonesia sendiri yang punya nggak ngerti gitu, nggak kenal dengan namanya kakao Criollo itu karena semuanya diekspor. Nah itulah yang memprihatinkan di dunia industri makanan Indonesia ya, yang bagus-bagus kayak susu itu kan yang grade-nya A diekspor ya, buah yang grade-nya A diekspor gitu kan. Kita yang masyarakat Indonesia yang notabene petaninya di sini, yang nanam di sini malah nggak ngerti. Belinya kita dari luar negeri. Itu kayak kemarin yang Bad Market cerita kan? Iya, benar. Butternya dari Amerika, padahal yang dari Amerika dikirim diekspor dari Indonesia. Aduh, Indonesia nih. Ya, nah ini teman-teman ya harus aware. Ya. Ada pertanyaan lagi itu Bun ya? Oh ya, apa tuh? Sin, tolong dibacain. Kakao tea apakah bisa untuk diet dan apa manfaat utamanya? Oh ya, kakao tea. Ya, aku juga nagih konten materi yang kakao tea. Rekomendasi Bang. Kakao tea itu kita mengadopsi pola konsumsi orang di London. Orang UK itu suka dengan teh. Ya. Teh juga suka dengan teh. Iya, jadi saya terinspirasi ketika di apa namanya di Thames River itu di sinyalnya ya. Kan, tapi tidak pede gitu loh. Enak memang. Tapi mereka mempackage secara bagus. Akhirnya saya beranikan diri untuk saya coba pasarin. Ternyata langsung responnya bagus itu kakao tea. Kakao tea jadi bisa. Kakao tadi pertanyaannya apa? Kakao tea bisa nggak? Diet. Kakao tea bisa nggak untuk diet? Halo? Aduh. Mas sinyalmu deh. Ya, sorry. Ya. Sinyalnya, aduh. Jadi kakao tea. Kakao tea rekomendasi banget karena jenis kakao tea itu khas yang dari Criollo. Khas dari Criollo. Khasnya kakao, dari Criollo ya. Oke, jadi kandungan seratnya masih cukup tinggi ya. Jadi teman-teman, kakao tea ini adalah teh dari kulitnya kakao, gitu. Dan dia cukup diseduh aja gitu. Mana sih ada nggak produk kita sih kakao tea? Jadi diseduh aja kayak layaknya teh, dan itu aromanya tuh coklat banget gitu. Jadi buat yang nggak suka coklat, sukanya teh gitu kan, bisa coba kakao tea. Dia teh tapi punya flavor coklat yang kuat, dan dia punya nutrisi, kandungan nutrisi
yang hampir sama dengan coklatnya. Ini kayak gini ya. Ya. Jadi dia bisa dong direkomendasi untuk diet, bisa ya Mas Agatha, karena seratnya juga masih tinggi ya. Dan kandungan nutrisi seperti antioksidannya juga masih cukup tinggi di kakao tea ini. Jadi yang nggak suka coklat bisa pilih kakao tea gitu kan. Aku minta ininya lo ya, banyak reseller yang minta untuk konten Mas Agatha. Ya. Kayaknya udah. Ya ini ya. Udah waktu kita udah cukup. Udah persiapan. Pak Jo mau ada ini kalau di sebelum berpisah. Oh ya, ini timku yang ngurusin jamur juga sama di tim internalnya Fansco. Ya di balik layar terus. Oke, coba kasih lihat dong. Nah, dia. Hai. Oh ya, ini tim di belakang Fansco. Mereka ya, ada di bumbung jamur di Tretes. Ya. Iya. 2 minggu ke depan kita akan punya slot ngobrol sama Pak Jonathan ya, tapi khusus yang ngomongin jamur gitu kan. Semoga bermanfaat ya. Untuk coklat ini juga terima kasih sekali waktunya Mas Agatha dan tim. Sukses selalu. Jangan lupa kok kabarnya di sini habis dan kita sudah ditungguin banyak orang. Oke. Ya, lagi perjalanan. Sukses terus. Salam untuk petani-petani binaan juga. Semoga fair trade-nya bisa tercapai. Sertifikasi organiknya juga kita tungguin juga untuk yang khusus yang untuk coklat ya. Kalau jamur kan sudah ada. Gitu dulu teman-teman, terima kasih juga yang sudah bergabung di acara Sore Seru di MOM. Kita ketemu lagi di minggu depan, insya Allah di Sabtu juga. Aku share deh nanti siapa narasumbernya ya. Segitu dulu, terima kasih ya sekali lagi Mas Agatha dan Pak Jonathan dan tim yang ada di sana. Terima kasih juga teman-teman, semoga obrolan hari ini bermanfaat. Jaga kesehatan kalian dan tetap bahagia. Untuk menjaga kesehatan perlu bahagia. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.